Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.914. Selain video ini, kami juga akan mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham Antam dan Pegas yang masih melanjutkan kenaikan. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang akan membagikan dividen sebesar 100% dari laba bersih tahun 2021. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham PTBA. PTBA hari ini naik lumayan tinggi 7% lebih ke harga 4.400. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren PTBA saat ini trennya masih sangat uptrend. Dan kenaikan ini membuat PTBA berhasil naik di atas resisten di 4.200. Hari ini PTBA sempat turun menyentuh support di harga 4.000. Tapi pada saat sesi 2 PTBA mulai bangkit dan saat ini mendekati target berikutnya atau resisten berikutnya di 4.500. Kenaikan ini karena keluar berita bahwa PTBA akan alokasikan 100% laba bersih tahun lalu sebagai dividen. Dan jika kita lihat di sini, belum ada informasi lebih lanjut untuk berapa rupiah per saham dan jadwalnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini ikut RUPS-nya atau pada saat ini mendapatkan informasi terbaru, bisa coba tulis di kolom komentar. Tapi secara tren bisa kita lihat PTBA saat ini masih sangat layak untuk di hold karena masih sangat uptrend. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 7% lebih ini terlihat malah ada distribusi. Asing juga melakukan distribusi pada kenaikan tinggi ini. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, saya pribadi tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang atau di posisi sekarang. Apabila teman-teman tunggu di sekitar harga 4.000 untuk entry, menurut saya lebih aman karena support ini beberapa kali menahan penurunan dari saham PTBA. Dan hati-hati karena ada pemberitaan ini bisa saja PTBA akan terkena dividen trap. Karena laba bersihnya dividennya 100% dari laba bersih biasa banyak peminatnya. Sehingga potensi untuk kena dividen trap akan lebih besar. Jadi sebaiknya jangan FOMO untuk mengejar di harga atas. Kecuali teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga bawah masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Wika yang hari ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Hari ini Wika naik 3% lebih ke harga 935. Bisa kita lihat di grafik. Satu minggu terakhir ini memang Wika mulai bergerak sideways dan terlihat berada di atas support di harga 900. Jadi setiap kali menyentuh harga 900, Wika berhasil rebound, mencoba untuk naik di atas harga 930, masih gagal break. Dan bisa kita lihat harga 930 sebelumnya merupakan support kuat dari saham Wika, tapi saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi hari ini Wika naik di atas harga 930, tapi ini belum terkonfirmasi break. Tapi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break, maka Wika berpotensi lanjut naik menuju garis MA50 saat ini di sekitar harga 970. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini mulai mengarah ke atas. Untuk Wika jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi dan asing terlihat juga masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, ingat walaupun masih ada potensi untuk naik mengetes garis MA50, selama belum berhasil break dari garis MA50 belum ada tanda-tanda reversal trend. Apabila berhasil break dari garis MA50 baru mulai ada tanda-tanda reversal trend karena sudah terkonfirmasi garis downtrend Wika patah, kedepannya ada potensi untuk lanjut naik menuju harga psikologis di 1000 sampai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1065. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 900, masih bisa di hold terus selama support ini tidak terlewati. Apabila teman-teman pertimbangkan untuk swing trade, bisa take profit apabila gagal break dari garis EMA 50. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 900 untuk re-entry kembali. Berikutnya saya akan coba analisa saham WSKT. WSKT hari ini juga naik lumayan tinggi 5% lebih ke harga 516. Dan jika kita lihat, saat ini WSKT juga dekat dengan resisten di harga 520. Jadi pergerakannya hampir mirip dengan saham Wika. Untuk Wika, resisten kuat yang di harga 930, untuk WSKT saat ini di sekitar harga 520. Karena sebelumnya bisa kita lihat setiap kali menyentuh harga 520,
USKT juga masih bisa bertahan. Tapi karena setelah turun di bawah support ini, maka harga 520 berubah menjadi resisten. Dan untuk support saat ini jika kita perhatikan di sekitar harga 484. Karena menyentuh harga ini, USKT masih bisa bertahan dan mulai bergerak sideways. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan menariknya asing terus masuk 1 minggu terakhir ini. Dan 2 hari terakhir ini asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi apabila kita bandingkan WIKA dengan WSKT, secara bandarmologi WSKT saat ini lebih bagus karena sudah mulai diakumulasi dalam beberapa hari yang lalu. Dan akumulasi hari ini pun lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, WSKT juga masih ada potensi untuk mencoba break harga 520. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 540. Jadi trading plan-nya mirip dengan WIKA. Apabila gagal break garis EMA 50 bisa pertimbangkan untuk take profit dulu atau hold saja selama support di 484 tidak terlewati. Dan untuk tanda-tanda reversal trend harus break dari garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka trennya akan lebih bagus dan garis EMA 50 akan berubah menjadi support untuk saham WSKT. Dan terakhir, saya akan coba update pergerakan dari saham BES. Bisa kita lihat, saat ini BES naik 4% lebih ke harga 115. Dan kenaikan ini membuat BES mencapai target analisa di video sebelumnya, di harga 114 atau di garis EMA 150. Sebelumnya saham BES sudah kami sarankan untuk masuk watchlist karena sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Bisa kita lihat polanya hampir mirip dengan tanda-tanda untuk WIKA dan WSKT tadi. Kami sarankan untuk dipantau atau di hold apabila berhasil break dari garis EMA 50. Karena apabila berhasil break, maka trennya akan lebih baik. Untuk BES bisa kita lihat sebelumnya juga downtrend, setelah itu mulai sideways. Setelah berhasil break garis EMA 50, jika kita perhatikan garis EMA 50 berubah menjadi supportnya. Jadi walaupun gagal naik melewati atau mendekati garis EMA 150, setiap kali menyentuh garis EMA 50, BES masih bisa bertahan. Dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 150. Dan apabila berhasil break, maka BES akan mulai uptrend untuk tren jangka menengah dengan target berikutnya di harga 120. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Dan untuk BES jika kita perhatikan dari data broker summary kenaikan 4% lebih ini malah ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan asing memang masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, hati-hati ada potensi untuk terkoreksi sementara. Karena pertama dekat dengan resisten kuat di EMA 190 dan hari ini malah ada distribusi pada kenaikan hampir 5% ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk swing trade dulu apabila gagal break dari garis EMA 150. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 108 untuk re-entry kembali. Atau hold saja selama support EMA 50 tidak terlewati pun masih oke untuk tren yang lebih lama. Jadi teman-teman bisa swing trade atau hold saja selama teman-teman sudah beli di sekitar garis EMA 50 atau malah di bawah garis EMA 50. Karena selama tidak turun di bawah garis EMA 50, tren BES masih bagus saat ini untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.